kedua, ibadah kita hari ini kita dilayani oleh namanya Pendeta M. Kamanggu dan dirangkaikan dengan Tuhan Majelis. Yang ketiga, ibadah PPR sebentar sore di tempat di rumah Ibu PPR. Angka 2, laporan keuangan mingguan. Persembahan ibadah hari Minggu Undi 1 8. Sidang jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Karina Tuhan hari ini yang dirangkaikan dengan peneguhan majelis gereja berasal dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta setia memelihara perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera turun atas kita sekalian dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita duduk kembali. Selanjutnya sidang jemaat. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu terdapat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Oleh sebab itu baiklah kita merendahkan diri lalu dengan sepenuh hati menyadari serta menyesali dosa-dosa kita dan dengan tulus kita bersama-sama memohon kepada Tuhan pengampunan dan pengasihannya. Kita menyambut pengakuan dosa dengan menyanyikan PKJ 45. PKJ 45 kita nyanyikan ayat 1 dan 3.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah berita pengampunan dosa, bahwa sesungguhnya Allah sungguh besar dan kasih-Nya tak terhingga. Ia mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mau berserah kepadanya, sebagaimana firman-Nya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Selanjutnya saya jemput sidang jemaat berdiri dan kita mengaku pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat mengaku pengakuan iman rasuli yang saya akan bacakan dan jemaat mengikuti dalam hati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Selanjutnya sidang jemaat. Kita menyanyi memuji Tuhan dari PKJ nomor 8. Kita nyanyikan ayat 1 dan 6. Jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar perayaan Minggu Karunia Tuhan dan juga peneguhan hamba Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan, kita lebih dulu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar berkat-Mu yang menjadi milik umat-umat-Mu. Seminggu yang lampau, Tuhan peliharakan kami dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan masing-masing sesuai dengan berkat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami.
Bahkan lebih dari itu Tuhan, dalam minggu yang telah kami lewati, Tuhan memperkenankan kami boleh mengumpulkan berkat-Mu dan hidup daripadanya. Namun Tuhan, kami juga dengan jujur mengakui bahwa di samping yang baik yang kami alami dalam minggu yang telah lalu, juga tidak kurang hambatan-hambatan yang menghambat kehidupan beriman kami. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengatasi semua pergumulan hidup kami dan dapat kami jadikan pengalaman baru hidup bergaul dengan Tuhan. Bapa yang diam di surga, pada hari ini dalam ibadah jemaat-Mu Moria Bakeng telah sedia lembaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan sebagai dasar peneguhan hamba-Mu dalam jabatan diaken. Kami mohon Tuhan menolong kami. Bukalah akal dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi dasar bagi kami, baik hamba-Mu yang akan diteguhkan dalam jabatannya, maupun kami sidang jemaat yang menerima jabatan pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat-umat-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sidang jemaat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan hari ini, saya siapkan dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-24 sampai pasal 13 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat 3 di bawah judul perikop Barnabas dan Saulus diutus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sampai sekian jauh ayat-ayat pembacaan kita yang kita akan renungkan hari ini dalam ibadah peneguhan Majelis Jemaat Moria Bakeng, yaitu salah seorang dari majelis yang belum
sempat diteguhkan bersama dengan teman-temannya pada bulan yang lalu. Saudara-saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, Tuhan mengutus hamba-hambanya. Tuhan mengutus hamba-hambanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena dalam perjalanan jemaat kita sudah melampaui tahun 2021 yang lalu, dan sekarang kita lebih jauh memasuki tahun baru 2022. Kita sudah berada pada minggu yang kedua. Dan itu adalah wujud berkat Tuhan yang menjadi milik kita, khususnya milik jemaat. Sidang jemaat, kita merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini dengan tema Tuhan mengutus hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, lewat tema ini meyakinkan kepada kita semua bahwa majelis gereja jemaat Moria Bakeng yang diteguhkan pada bulan yang lalu dan juga yang diteguhkan hari ini dalam jabatan penatua dan diaken adalah utusan-utusan Kristus yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di jemaat dalam periode 2022 sampai 2027. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut pembacaan kita menyaksikan kepada kita keadaan jemaat di Antioquia pada zaman Rasul Paulus. Ini sekitar tahun 45 Masehi. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan guru. Antara lain jelas dalam pembacaan kita ada Barnabas, Simeon yang bergelar Niger, Lukius orang Kirene, Menahem, dan Paulus. Dari kelima nabi dan guru itu, Barnabaslah yang paling terkemuka. Barangkali dialah yang paling tua dan sangat disukai orang karena dia fasih lidah dan saleh. Memang dua hal ini yang dimiliki Barnabas sangat penting dalam kehidupan sosial. Orang yang fasih lidah itu disukai orang karena kata-katanya bagus. Dan yang kedua, saleh juga disukai orang karena orang saleh itu ia melakukan ajaran agama dengan baik. Kelima nabi dan guru yang memimpin jemaat Antioquia itu dikatakan dalam pembacaan kita setia berkumpul pada waktu-waktu tertentu bersama jemaat. Kumpulan mereka semacam persekutuan doa. Mereka beribadah kepada Allah melalui doa, membaca firman Tuhan, dan berdiskusi tentang Tuhan Yesus. Dan untuk menguatkan ibadah mereka, mereka juga berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu bukan hanya ibadah orang Yahudi, tapi juga ibadah orang Kristen sejak berdirinya gereja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena di jemaat Antioquia ada persekutuan yang akrab, ada kesetiaan beribadah kepada Tuhan,
sehingga Roh Kudus dapat dengan mudah melakukan tanda-tanda mujizatnya di tengah-tengah kehidupan jemaat. Sebab anggota jemaat telah siap sedia mendengarkan apa kata Roh Kudus kepada mereka dan juga siap dipimpin oleh Tuhan. Jadi tidaklah mengherankan kalau kelima pemimpin jemaat di Antioquia itu dan seluruh anggota jemaatnya mengerti suara Roh Kudus yang mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas harus dikhususkan untuk pemberitaan Injil di luar jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu lagi memilih Barnabas dan Saulus karena Roh sendiri yang telah menunjuk mereka. Jemaat Antioquia tinggal mengikuti saja apa kata Roh Kudus kepada mereka, yaitu melakukan upacara pengutusan kepada Barnabas dan Saulus melalui ibadah penumpangan tangan. Sidang peneguhan majelis jemaat yang dikasihi Tuhan. Lewat kesaksian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan secara khusus dalam rangka peneguhan majelis jemaat. Pertama, pengutusan Barnabas dan Saulus adalah suatu bukti yang kuat bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik jemaat yang satu-satunya. Sehingga dialah yang berhak mengatur segala sesuatu di dalam jemaat untuk kemuliaan Allah dan kesejahteraan umat-umatnya dan bukan manusia. Yang kedua, Tuhan tidak secara langsung mengutus hamba-hambanya, tapi melalui jemaatnya. Jemaatlah yang mengutus hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, perintah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan semua bangsa adalah tugas panggilan semua anggota jemaat yang tidak dapat ditolak dengan alasan apapun. Jadi sebenarnya anggapan orang yang mengatakan memberitakan Injil adalah tugas pejabat gereja itu kurang tepat. Sebab tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang Kristen yang harus dilakukan apapun situasinya. Sidang peneguhan majelis jemaat yang berbahagia. Hari ini kita meneguhkan majelis jemaat dalam jabatan Samas karena belum dapat diteguhkan bersama dengan temannya pada bulan yang lalu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam jemaat Muria Bakeng dalam periode 2022 sampai 2027. Dalam hal ini, dalam melaksanakan peneguhan majelis jemaat, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, peneguhan majelis gereja dalam jabatan gerejawi adalah pengutusan Tuhan kepada hamba-hambanya yang harus disambut dengan sukacita oleh seluruh warga jemaat. Jadi sekarang jemaat Muria Bakeng sekali lagi harus dengan penuh iman dan sukacita kita menyambut seorang hamba Tuhan dalam jabatan diaken yang akan melayani di jemaat kita yang diteguhkan hari ini. Yang kedua, orang yang melaksanakan tugas pengutusan itu tidak boleh dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari dengan tugasnya. Itu berarti
tidak bisa kita berpikir apalagi mengatakan, oh itu penatua atau itu diaken adalah orang tuaku, bapakku atau ibuku atau kakakku dan lain-lain. Sehingga tidak apa-apa kalau saya tidak ikuti apa yang diaturkan. Karena sebagai utusan Allah, mereka mewakili Tuhan dalam menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu mereka harus dihormati dan diterima sebagai pelayan Tuhan. Dan tugas inilah yang disebut dalam gereja sebagai teokrasi. Allah memerintah jemaatnya melalui hamba-hambanya. Yang ketiga, kepada majelis yang terpilih, yang diteguhkan hari ini, yang diteguhkan juga waktu yang lalu dan sekarang diteguhkan lagi salah satu orang, perlu yakin bahwa pilihan jemaat yang jatuh pada dirinya adalah panggilan Tuhan yang mengutus mereka melaksanakan tugas pelayanan di jemaat. Sehingga sebagai hamba Tuhan harus menjaga diri dan menjaga semua anggota jemaat. Karena hamba-hamba Tuhan inilah yang ditetapkan dan dipercaya oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaatnya 5 tahun ke depan. Itu berarti maju mundurnya jemaat Moria Bakeng ada dalam tanggung jawab Bapak Ibu Penatua Diaken yang sudah diteguhkan pada bulan yang lalu dan yang diteguhkan hari ini. Karena itu jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar selalu diajarkan di dalam jemaat, dan sebagai pemimpin yang diutus Tuhan supaya memimpin dengan baik bagi semua anggota jemaat. Itulah kebenaran firman Tuhan yang meyakinkan kepada kita semua bahwa peneguhan majelis gereja dalam jemaat Moria Bakeng hari ini adalah pengutusan Tuhan melalui jemaatnya yang mengutus hamba-hambanya melayani dalam jemaat selama periode 2022 sampai 2027. Amin firman Tuhan. Selanjutnya diberikan kesempatan kesaksian pujian.
ayat 11 sampai 12. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berdasarkan dasar Alkitabiah di atas, maka kita yakin bahwa jabatan dalam gereja adalah pemberian Tuhan Yesus Kristus, agar melalui hamba-hambanya tuntunan penyertaan Allah selalu dirasakan dan dialami oleh warga jemaat. Selanjutnya kita mendengarkan uraian tugas diaken. Pertama, melaksanakan diakoni atau pelayanan sosial dalam jemaat. Dua, mengumpulkan dan mengelola persembahan jemaat sesuai kebijakan dasar yang ditetapkan oleh musyawarah pendeta GPIT. Tiga, mengembangkan ekonomi warga jemaat. Empat, memimpin ibadah jemaat. Lima, melaksanakan penggembalaan jemaat. Enam, memperlengkapi, mendorong, dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Selanjutnya kita memasuki ikrar jabatan diaken. Untuk menjadi kesaksian bahwa saudara telah menyerahkan diri dalam pekerjaan Tuhan melalui jabatan diaken, maka nyatakanlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan dan janji saudari dengan mengikuti dan mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan. Dan untuk pengucapan janji, saya jemput Ibu Siti Harmi untuk berdiri. Selanjutnya, untuk pengucapan janji, saya persilakan Ibu mengikuti kata-kata saya. Kita mulai. Untuk mengemban jabatan gerejawi ini, maka saya mengaku dan berjanji. Pertama, saya yakin bahwa pilihan Tuhan yang jatuh atas diri saya untuk memangku jabatan diaken benar-benar adalah pilihan dan panggilan Tuhan. Kedua, saya percaya bahwa firman Allah yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya dasar kebenaran yang saya harus pegang teguh dalam pekerjaan dan pengajaran. Ketiga, saya berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menyerahkan diri bagi pekerjaan Tuhan dalam jabatan diaken sambil tunduk di bawah teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kebenaran Alkitab, baik dalam kelakuan maupun dalam pengajaran. Demikian pengakuan dan janji. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan tumpangan tangan kepada hamba Tuhan yang telah menyatakan pengakuan dan janjinya. Dan untuk itu jemaat akan menyanyikan Mazmur 134 ayat 3 yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan. Dan
hamba Tuhan yang diteguhkan berteduh di bantal yang sudah disiapkan. Kita melakukan 130 nilainya hari semester kiranya hari semesta Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Selanjutnya saya akan memasang stola sebagai lambang penyerahan jabatan, sehingga mulai saat ini Saudara Siti Harmi akan menjadi pelayan Tuhan di jemaat ini sampai 2027. Jemaat dulu. Selanjutnya dengarkanlah nasihat peneguhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menasihatkan pertama, jagalah dirimu dan jagalah seluruh warga jemaat, karena saudaralah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendiri jemaat untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kedua, hendaklah saudara sebagai penunggu rumah Allah menasehati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan ada yang binasa. Ketiga, jagalah baik-baik agar supaya pengajaran yang benar selalu diajarkan dalam jemaat. Dengan demikian, warga jemaat dapat menunjukkan ibadah yang patut dan jadilah penganjur yang baik bagi semua umat. Selanjutnya kepada Ibu Diaken yang sudah diteguhkan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara warga jemaat, terimalah saudara yang baru diteguhkan ini sebagai hamba Tuhan. Hormatilah dia yang melayani saudara-saudara dan terimalah dengan sukacita pemeliharaan dan pengajarannya. Kepada Ibu kekasih, saya persilakan kembali ke mimbar dan silakan duduk. Selanjutnya kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, menyanyikan PKJ 127. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Dan sementara menyanyikan puji-pujian ini, diberi kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan khusus. Dan sesudah Ibu
Siti Harmi memberikan persembahan khususnya, boleh meninggalkan tempat peneduhan dan duduk di bangku majelis jemaat. Selanjutnya sidang jemaat, kita akan memasuki doa khusus karena Tuhan sudah menolong kita dalam peneguhan majelis jemaat, dan kita rangkaikan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan sesudah Tuhan memimpin kami dalam ibadah minggu hari ini yang dirangkaikan dengan peneguhan majelis jemaat dalam jabatan diaken di jemaat Moria Bakeng untuk periode 2022 sampai 2027. Kami mengucapkan syukur atas berkat Tuhan karena kami percaya oleh tuntunan dan berkat Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang meyakinkan kepada kami bahwa hamba-hamba Tuhan yang diteguhkan dalam jabatan gerejawi itu adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk memimpin jemaatnya, melaksanakan pemerintahan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Biarlah firman-Mu ini meyakinkan kepada kami bahwa jemaat ini adalah milik Tuhan dan Tuhan sendiri yang menetapkan pelayan-pelayan untuk mewakili Tuhan dalam melaksanakan seluruh kegiatan berjemaat demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan warga jemaat yang dilayani. Tuhan, kami berdoa secara khusus akan hamba-Mu yang telah menerima peneguhan hari ini. Tuhan kiranya memberi berkat-Mu sehingga hamba-Mu kuat, sehat, dan mampu menjalankan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik sesuai kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Engkau mengetahui Tuhan bahwa hamba-Mu ini belum beberapa waktu yang lalu mengalami operasi sesar dan sekarang masih dalam pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesembuhan sehingga hamba-Mu boleh kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita di jemaat ini. Biarlah hamba-Mu ini boleh bersama-sama dengan teman-temannya yang terpilih dalam periode ini untuk melakukan tanggung jawab pelayanan dengan baik sebagai satu tim kepemimpinan, melakukan tugas-tugas melayani umat-umat-Mu untuk kemajuan persekutuan
jemaat Tuhan. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya, sehingga boleh menjadi saksi tentang pelayanan teristimewa, akan menjadi pendukung bagi hambamu yang memangku jabatan gereja. Tuhan Allah yang diam di surga, kami juga bersyukur secara khusus atas pelayanan ini. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi milik seluruh warga jemaatmu. Sehingga sesudah ibadah ini selesai, sidang jemaatmu boleh kembali ke rumah tangganya masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Karena engkau senantiasa menyertai umat-umatmu. Bapa yang diam di surga, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaatmu dalam minggu yang baru yang kami hadapi, di mana kami akan melanjutkan pula tugas pekerjaan kami, baik pekerjaan-pekerjaan secara pribadi-pribadi maupun pekerjaan umum yang dilakukan dalam jemaat. Khususnya Tuhan sendiri melihat selama 1 minggu ini jemaatmu melakukan pekerjaan besar, memulai pembangunan gedung gereja di jemaat ini. Kami mohon Tuhan memberi pertolongan-Mu. Tuhan kiranya membuka pintu berkat-Mu bagi umat-umat-Mu, sehingga pekerjaan yang sudah dimulai boleh berlangsung dengan baik, dan umat-umat-Mu boleh menyaksikan keajaiban kasih-Mu yang menyertai kehidupan jemaat-Mu, dan mereka sungguh-sungguh bersaksi bahwa jemaat ini adalah milik Tuhan, dan seluruh pengabdian yang dilakukan dalam jemaat berupa pengorbanan baik tenaga, pikiran, dan materi, itu persembahan kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Biarlah umat-umat-Mu yang berkorban untuk kerajaan-Mu tidak sia-sia, tapi mereka memperoleh berkat Tuhan yang semakin berkelimpahan. Tuhan, kami juga doakan secara khusus akan Ketua Pembangunan Bapak Luperas yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami karena berada dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menyembuhkan penyakit sejak zaman purbakala. Kami mohon berkat-Mu. Berikanlah kekuatan kesembuhan kepada hamba-Mu. Sembuhkan penyakit yang diderita, sehingga hamba-Mu boleh kuat sehat dan mampu melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah menjadi kesaksian bagi seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu secara pribadi tentang kasih dan kuasa-Mu yang menyertai kehidupan orang percaya. Allah Bapa yang diam di surga, kami juga membawa kepadamu akan semua pergumulan-pergumulan umat-Mu yang hadir saat ini, yang mungkin juga punya pergumulan yang sama dalam bentuk penyakit atau pergumulan-pergumulan lain yang kami tidak mampu sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan mengetahui seluruh kebutuhan hidup umat-umat-Mu. Karuniakanlah berkat-Mu Tuhan, sehingga sesudah ibadah ini selesai, seluruh warga jemaat-Mu boleh kembali ke rumah tangganya masing-masing dengan penuh kelegaan, dan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik sesuai berkat-Mu yang Engkau karuniakan baginya. Tuhan yang diam di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai pemerintah yang ada di desa-desa, di seluruh pelosok tanah air. Kami mohon Tuhan memberi pertolongan, khususnya pemerintah yang ada di dusun ini. Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk membangun masyarakat di dusun ini. Bapa yang diam di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Peliharakan kami Bapa
dengarkan doa kami. Karena semua doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya sidang jemaat untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas penyelamatan dan pelayanannya. Baiklah kita masing-masing menyatakan dengan memberikan persembahan di hadapan Tuhan sambil mengingat kata firman Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Kita menyanyi PKJ 184. Kita nyanyikan ayat 1 dan sementara menyanyi kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hitung saja.